Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Rudy Franz Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Ayat hafalan pada Sabat ini terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk Sabat yang indah Tuhan bisa berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan acara sekolah Sabat kami. Kiranya Tuhan pimpin hingga dapat berakhir dengan segala baik. Berkati juga Tuhan, berikan kami hikmat ketika kami akan mempelajari dan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat pada Sabat hari ini. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat Sabat, sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Untuk program rumah tangga pada Sabat ini, kami beri judul Menerima Perbedaan. Menerima perbedaan. Jadi dalam rumah tangga bagaimana kita diajarkan untuk menerima perbedaan, baik suami maupun istri atau pasangan kita masing-masing. Dan ayat yang kami ambil terdapat dalam Efesus Pasal 5 ayat 33 yang berbunyi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Rumah tangga bukannya hanya berarti untuk menjadikan tempat makan, atau menjadikan tempat tidur, atau hanya mendirikan sebuah bangunan yang indah dan lain sebagainya. Jika itu yang menjadi fungsi dari rumah tangga, maka malapetaka telah berada di muka pintu rumah tangga kita. Banyak orang merasa bahwa runtuhnya satu rumah tangga dan kehidupan kekeluargaan adalah menjadi tanda amaran bagi masyarakat modern. Dan hal ini sama bahayanya dengan bom atom. Nah, dari beberapa hal yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga, kami mau memberikan satu langkah untuk menuju keluarga bahagia.
Dan itu adalah menerima pasangan kita, apapun keberadaannya. Waktu kami menikah dulu, saya berpikir bahwa pasangan saya adalah seorang yang lengkap, sempurna. Ya, tidak ada kesalahan, kelemahan padanya. Dan ternyata setelah kami mengalami kehidupan dalam rumah tangga, banyak kekurangan, banyak keterbatasan dari pasangan kami. Dan bahkan diri kami sendiri pun kami merasakan ada banyak hambatan-hambatan, pergumulan-pergumulan. Di dalam rumah tangga ada banyak perbedaan-perbedaan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang kita lihat, yang kita alami dalam rumah tangga kita. Nah, untuk itu perlu adanya kita belajar menerima perbedaan ini. Belajar menerima kejanggalan serta menghormati satu dengan yang lain. Nah, apa itu menerima pasangan Anda? Pertama, itu berarti memandang pasangan Anda sebagai seorang yang layak. Dua, itu artinya menyukai dia seperti apa adanya. Yang ketiga, menghargai haknya untuk berbeda dari Anda. Yang keempat, membiarkan dia memiliki perasaannya sendiri mengenai berbagai hal. Dan yang kelima, menerima pasangan Anda artinya menerima sikapnya pada satu saat. Tidak peduli itu berbeda dari sikap Anda. Menerima pasangan kita adalah satu hal yang tidak mudah tentunya. Sebelum kita menerima perbedaan pasangan kita, kita perlu menerima diri kita apa adanya. Jadi ini adalah salah satu kunci bagaimana kehidupan keluarga kita bahagia. Kita harus menerima dulu kekurangan kita, keterbatasan kita, dan kemudian kita belajar untuk menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kita. Nah, faktor yang penting dalam menerima pasangan Anda adalah bagaimana ada sifat toleransi. Apakah itu perbedaan ketepatan waktu, perbedaan dalam peribadatan ya yang kita lakukan, cara mungkin kita duduk, cara kita berdiri berbeda, ya cara bicara kita dan lain-lain. Nah, apabila ini ada toleransi, maka keluarga kita akan berjalan dengan stabil. Ya, sebuah sikap yang sering membuat keluarga dalam masalah adalah mengomel. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan yang mungkin sering ada di dalam kehidupan kita, yaitu sering mengomel. Ya, istri maupun suami, ya, dia mengomel karena malas, mengomel karena tidak membersihkan rumah, ya. Mengomel karena terlalu banyak main HP dan lain-lain. Memang wajar kalau ada hal-hal yang prinsipil, ya, maka tentunya kita bisa mengomel. Dalam hal ini bisa memberikan nasihat-nasihat. Nah, namun mengomel kepada hal-hal yang tidak terlalu penting, ini akan menambah masalah. Ya, mematikan rasa cinta, membangkitkan perbantahan, membuat rumah tangga tidak akan bahagia. Ya, seperti memasak nasi, ya, merebus air, hal-hal yang kecil, menyapu rumah. Tentunya mengomel ini tidak perlu kita terlalu berlebihan untuk kita nyatakan dalam rumah tangga. Itu bisa kita komunikasikan. Ya. Nah, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, dapatkah saya menerima perbedaan ini? Menerima perbedaan karakter atau lain-lain terhadap pasangan saya. Apapun dan betapapun sulitnya kita menerima pasangan kita yang tidak sempurna, Tuhan ingin agar kita mencintai walaupun kita kurang dicintai. Kerinduan dalam rumah tangga agar ada hubungan baik, ya, agar kesehatan mental kita baik, saudara-saudaraku, maka kita harus menerima hal-hal yang sulit. Ya, walaupun dalam situasi negatif dalam rumah tangga, maka kita harus mampu untuk melewatinya dan menyelesaikannya. Apa yang berbeda ini? Kiranya Tuhan menolong kita di dalam rumah tangga kita semua. Saya percaya walaupun banyak perbedaan dalam rumah tangga kita, dan perbedaan-perbedaan ini yang seringkali membuat masalah semakin berat dan berakhir dengan perpisahan. Namun saya mengajak kita, mari kita menerima
pasangan kita masing-masing. Apapun, bagaimanapun dia. Dengan kasih Kristus yang diam di dalam diri saya, kita akan memberikan kasih. Kita akan memberikan kehormatan, penghargaan kepada pasangan kita di rumah kita, di rumah tangga kita. Demikian penyampaian pembahasan rumah tangga yang kami boleh sampaikan. Tuhan memberkati kita. Salam. Alas, indeed, my Savior lead, and in my sovereign die. Would He devote the sacred head for such a one as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He crawled up on the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami percaya saudara-saudara akan semakin diberkati ketika mengikuti program ini dan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Terang dari Bait Suci. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh dengan kebaikan, kami kembali lagi memohon pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Kuasa Roh Suci menolong, memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar firman Tuhan pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan.
Yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, apa dasar Alkitabiah dari pelajaran yang ke-8 ini. Yang pertama, Keluaran 25 ayat 8, 9, dan 40. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tempat kudus agar Dia dapat berdiam di tengah mereka. Tempat kudus dan segala perlengkapannya harus dibuat sesuai dengan semua petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Musa. Lalu ada Ibrani 8 ayat 1-6. Yesus adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha tinggi di sorga, melayani di tempat kudus yang sejati yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Imamat 16 ayat 21 dan ayat 29-34 berisi tentang Harun harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup, mengakui segala dosa Israel, lalu mengutus kambing itu ke padang gurun. Pada hari ke-10 bulan ke-7, umat Israel harus merendahkan diri, tidak bekerja, dan mengadakan pendamaian. Imamat 23 ayat 26-32. Pada hari ke-10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian, di mana umat Israel harus merendahkan diri dan tidak melakukan pekerjaan, mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ibrani 9 ayat 23-28. Segala sesuatu yang merupakan gambaran dari yang sorgawi harus disucikan dengan kurban, sedangkan yang sorgawi disucikan dengan korban yang lebih baik. Daniel 7 ayat 9 dan 10, Daniel melihat tahta-tahta diletakkan, dan yang lanjut usia duduk. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya seperti bulu domba murni. Lalu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibuka, menandakan penghakiman yang akan datang. Mari kita lihat pengertian judul, Terang dari Bait Suci. Apa yang dimaksud bait suci dalam konteks pelajaran sekolah Sabat pekan ini? Yang dimaksud bait suci adalah apa yang dikatakan kemah suci di dalam Keluaran 25 ayat 8, atau juga disebutkan kemah sejati atau Ka'bah atau tabernakel. Ada berapa bait suci yang digambarkan dalam pelajaran sekolah Sabat kita? Ada 2, yaitu bait suci atau kemah suci di padang gurun di perjanjian lama pada zaman Musa dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada bait suci di sorga yang merupakan kemah suci yang sejati. Apa kira-kira perbedaan dan persamaan dari bait suci di dunia yang merupakan bayangan dan yang sejati yang ada di sorga? Perbandingan dari bait suci di bumi dan bait suci di sorga menurut konteks kitab Ibrani maka ada beberapa. Yang pertama, bait suci di bumi itu adalah tempat ibadah yang dibuat oleh tangan manusia, dan yang melayani adalah gambaran atau bayangan dari tempat yang sebenarnya di sorga. Ini ada di Ibrani 9 ayat 23-24. Yang kedua, bait suci di bumi berfungsi di bawah perjanjian lama yang berdasarkan hukum Taurat. Ibrani 8 ayat 6-7. Lalu kemudian persembahan korban dilakukan harus berulang kali oleh imam besar setiap tahun. Yang ketiga, imam yang bertugas adalah manusia biasa. Imam besar yang melayani adalah manusia biasa yang juga perlu mempersembahkan darah binatang sebagai korban. Imam besar harus mengadakan pendamaian untuk dirinya sendiri, kemudian baru melayani umat. Yang keempat, ritual dan simbolisme. Ritual yang dilakukan adalah simbol dan tidak mampu menyempurnakan hati nurani para penyembah. Hanya merupakan bayangan dari hal-hal yang lebih baik yang akan datang. Sementara bait suci di sorga yang pertama adalah tempat ibadah yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, bukan oleh tangan manusia. Lalu kemudian ini merupakan tempat kudus yang sejati. Ibadah di sini berfungsi di bawah perjanjian baru yang berdasarkan janji atau covenant yang lebih baik. Ibrani 8 ayat 6. Lalu persembahan korban dilakukan hanya sekali untuk selamanya oleh Kristus sendiri. Lalu imam besar yang bertugas adalah Yesus Kristus, imam besar yang melayani di hadapan Allah. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna. Lalu yang keempat, bait suci sorgawi
Ini adalah lambang kesempurnaan dan penyucian yang sejati. Artinya menyucikan segala sesuatu dengan kurban yang lebih baik. Ibrani 9 ayat 23. Lalu kemudian menghapus dosa secara tuntas dan menyempurnakan hati nurani para penyembahnya. Inilah perbedaan antara bait suci duniawi dan bait suci sorgawi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita maju dalam kelanjutan dari pengertian judul. Sekarang pertanyaan, mengapa perlu ada bait suci di dunia? Saudaraku, menurut Keluaran 25 ayat 8 dan 9, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saya ulangi, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang ditunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kemudian, dalam Yohanes 1 ayat 29 disebutkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, pelayanan bait suci duniawi menggambarkan rencana keselamatan ilahi, dan setiap korban yang dipersembahkan melambangkan pengorbanan Yesus di salib Golgota. Melalui pengorbanan Kristus, kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Pengampunan menjadi milik kita, kesalahan kita lenyap ketika kita menerima pengorbanan Kristus atas nama kita sendiri dan kita mengakui dosa-dosa kita. Jadi, maksud adanya bait suci di bumi adalah untuk berdiamnya Allah dengan manusia. Allah tinggal dengan kita. Yang kedua, adalah Yesus yang diumpamakan dengan korban domba yang dipraktekkan di bait suci di padang gurun zaman bangsa Israel adalah korban yang sesungguhnya yang mati untuk keselamatan manusia. Kemudian, pertanyaan, mengapa perlu ada bait suci di sorga? Saudara-saudaraku, pelayanan Yesus di bait suci sorga adalah untuk kita. Mengapa? Karena Ibrani 7 ayat 25 menyebutkan, karena itulah Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia menghapus kesalahan dosa dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Hal itu juga dapat dilihat dalam Roma 8 ayat 1 sampai 4, 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-21. Tindakan Yesus sebagai pengantara atau sebagai pembela dan sebagai pendamai dilakukan di bait Allah di sorga. Apa yang jadi? Cengkraman dosa dalam hidup kita dipatahkan. Kita tidak lagi terikat atau diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Di dalam Kristus kita bebas. Bebas dari penghukuman, bebas dari kendali dosa. Ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman, kita memiliki jaminan keselamatan. Kemudian pertanyaan, apa terang yang dimaksud dari bait suci? Dan apa manfaat terang itu bagi manusia? Saudara-saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi telah mengakibatkan kekecewaan yang besar karena Yesus tidak datang saat itu. Namun, beberapa orang melanjutkan penyelidikan terhadap firman Allah dan mereka temukan bahwa waktunya tidak salah, namun peristiwanya yang berbeda, di mana Yesus tidak datang ke dunia pada saat itu, tapi berpindah tugas dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci di bait suci sorga untuk melanjutkan tugas sebagai pengantaraan. Nah,
Terkait dengan itu, Ellen G. White saksikan dalam Kemenangan Akhir halaman 424. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Jadi, manfaat terang dari bait suci bagi manusia adalah kita didamaikan oleh Kristus yang tampil sebagai pengantara, pembela, dan juru damai. Saat ini kita akan membahas ayat inti kita yang diambil dari Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, apa pengertian imam besar dan siapa yang dimaksud di sana dengan imam besar? Imam besar dalam konteks perjanjian lama secara sederhana bisa diartikan sebagai pemimpin para imam. Dia bertindak sebagai pemimpin rohani yang tertinggi dan menjadi perantara utama antara Allah dan orang Israel. Imam besar ini memainkan peran yang sangat unik dan penting pada hari pendamaian atau Yom Kippur, di mana hanya dia yang boleh memasuki ruang atau bilik yang maha kudus di bait suci untuk mempersembahkan korban demi pendamaian dan pembersihan bait suci dari dosa-dosa bangsa Israel menurut Keluaran 30 ayat yang ke-10 dan Imamat 16 ayat yang ke-34. Pakaiannya pun dibuat khusus menurut petunjuk Allah pada saat pengangkatan dan pentabisan Harun untuk posisi tersebut dalam Keluaran 28 dan Keluaran 29. Nah, Ibrani 5 ayat 1 di sana dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Imam besar dibedakan dengan imam-imam biasa. Ibrani 9 ayat 6 dan 7 bagian A, demikianlah caranya tempat kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, yaitu tempat atau bilik yang maha kudus menurut ayat 3, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 450 menegaskan bahwa imam besar adalah satu-satunya yang diizinkan masuk ke dalam bilik kedua, dan ia hanya dapat masuk pada satu hari dalam setahun, yaitu pada hari pendamaian. Nah, siapakah imam besar yang dimaksud dalam ayat inti kita? Kalau kita telusuri secara urutan penulisan surat Ibrani mulai dari pasal yang pertama dan kemudian pengenalan istilah imam besar di Ibrani 2 ayat 17 serta seterusnya, maka jelas imam besar itu adalah Yesus Kristus. Ibrani 8 ayat 3 menyebutkan nama Yesus sebagai imam besar itu, dan Ibrani 5 ayat 10 menjelaskan bahwa Yesus anak Allah itu dipanggil menjadi imam besar oleh peraturan Melkisedek. Nah, sekarang siapa yang maha besar yang dimaksud? Kata maha besar di sini dalam bahasa asli Perjanjian Baru adalah megalosune, yang hanya muncul dalam Ibrani 8 ayat 1 dan juga Yudas ayat yang ke-25. Kata ini merujuk pada nama ilahi, dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 530, nama itu adalah Yahweh. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa yang maha besar di sini adalah Allah atau Bapa. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 442 katakan, Christ in his exaltation is at Father's right hand. Kristus dalam pemuliaannya berada di sebelah kanan Bapa. Nah, sekarang apa yang dimaksud yang melayani ibadah di tempat yang kudus? Apa pelayanan yang dibuat dan melayani siapa, serta apa bentuk ibadahnya? Melayani ibadah di tempat yang kudus sama seperti Imam Harun dalam Perjanjian Lama, artinya melakukan pelayanan dalam kapasitas sebagai imam atau imam besar di bait suci, tabernakel atau Ka'bah. Seperti apa bentuk ibadah atau pelayanan yang dibuat dan melayani siapa? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 444 katakan, pekerjaan para imam di dalam kemah suci sebagian besar terdiri dari mempersembahkan persembahan dan korban. Mereka ditabiskan untuk tujuan itu. Pagi dan petang mereka mempersembahkan persembahan bagi bangsa itu, dan sepanjang hari mereka mempersembahkan persembahan bagi individu-individu. Ibrani 8 ayat 6 katakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani 7 ayat 25 sampai
27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi sebagai imam besar, Yesus menerima tugas dari Bapa melayani bagi kepentingan orang berdosa, baik sebagai perantara, juga di sana dia sebagai korban. Nah, apa yang dimaksud dengan kemah sejati yang didirikan Tuhan bukan oleh manusia? Apa kemah sejati itu? Kapan didirikan Tuhan dan bagaimana bentuknya? Kemah sejati artinya Ka'bah atau bait suci yang sesungguhnya bukan lagi gambaran atau replika seperti yang diperintahkan Allah untuk Musa bangun dalam Keluaran 25, yaitu tabernakel. Ibrani 9 ayat 24 memberikan penjelasan bagi kita tentang kemah sejati yang didirikan Tuhan dan bukan oleh manusia. Dikatakan di sana, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi kemah sejati itu adalah bait suci sorgawi. Kapan didirikannya? Adalah misteri, sebagaimana keberadaan asal-usul Allah juga sendiri adalah misteri. Bagaimana bentuknya? Halaman 444 dari volume yang sama, Seventh-day Adventist Bible Commentary katakan, kita tidak boleh berpikir tentang suatu bentuk yang literal seperti sebuah tenda di sorga. Nah, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 456, bait suci surgawi adalah surga itu sendiri. Dikatakan bahwa bait suci surgawi adalah tempat tinggal raja segala raja, di mana 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Bait suci yang penuh dengan kemuliaan tahta kekal, di mana para serafim, para malaikat penjaga yang bercahaya menutupi wajah mereka dalam pemujaan. Tidak ada di sana bangunan di bumi yang dapat melambangkan keluasan serta kemuliaannya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita bicara tentang maksud dan tujuan adanya bait suci sorgawi dan kira-kira sejak kapan ada bait suci di sorga. Maksud dan tujuan bait suci sorgawi minimal ada 6. Yang pertama, menurut Alkitab bahwa ini adalah tempat hadirat ilahi. Bait suci sorgawi adalah tempat di mana kehadiran Allah berdiam di dalam kemuliaannya yang penuh. Ini adalah pusat ibadah dan pemerintahan Allah di alam semesta. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa ini adalah tempat pelayanan Sang Imam Besar, Yesus Kristus sebagai Imam Besar melayani di bait suci sorgawi. Yang ketiga, ini adalah tempat untuk terjadinya intercessory atau pengantaraan dan pendamaian. Bait suci berfungsi sebagai tempat di mana Yesus mengantarkan kita kepada Allah, menyediakan pendamaian dan pengampunan dosa melalui korbannya. Yang keempat, ini adalah tempat pemenuhan bayangan dan simbol. Sebagaimana kita tahu, bait suci di bumi adalah bayangan dan simbol dari yang sebenarnya di sorga. Ini menunjukkan bahwa semua ritual dan korban dalam perjanjian lama menunjuk kepada pelayanan Kristus yang sempurna di sorga itu. Yang kelima, ini menunjukkan keadilan dan belas kasihan Allah. Bait suci sorgawi adalah menunjukkan keadilan dan belas kasihan Allah, dinyatakan dengan jelas. Hukum Allah yang diabadikan di dalam tabut perjanjian berada di sana, menunjukkan kesatuan antara hukum dan Injil tersebut. Yang keenam, ini bicara tentang tempat penyucian umat manusia. Melalui pelayanan Yesus di bait suci sorgawi, umat manusia dapat disucikan, dimurnikan, dan dibawa kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Bicara tentang durasi, maka kekekalan Allah di tempat kudus ini yang perlu menjadi perhatian kita. Sebagaimana Allah itu adalah kekal dan tidak terbatas oleh waktu, jadi tempat kediamannya atau tempat kehadirannya di sorga juga dianggap kekal. Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah.
Kita bertanya, mengapa Yesus sebagai imam besar bukan Allah Bapa atau malaikat? Jawabannya adalah oleh karena hanya Yesus yang pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang manusia. Itulah sebabnya dia layak untuk menjadi pengantara atau imam besar kita. Ini sesuai dengan Ibrani 4 ayat 15 yang mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Apa yang dilakukan atau tugas Yesus sebagai imam besar? Mari kita lihat. Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang percaya. Minimal ada 8 poin. Yang pertama, dia menjadi pelopor dan perintis bagi mereka. Dia membuka jalan menuju sorga. Ibrani 6 ayat 20. Yang kedua, dia menyediakan tempat di rumah Bapa bagi umatnya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Yang ketiga, dia menganugerahkan karunia rohani bagi umatnya dari kerajaan sorga. Efesus 4 ayat 10 sampai 12. Yang keempat, dia memberikan penguatan kepada para pengikutnya juga dari kerajaan sorga. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yang kelima, dia bertindak sebagai pengantara dan pembela di hadapan Bapa. Dia memastikan pengampunan dan rekonsiliasi bagi mereka yang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Yang keenam, dia menggenapi janji Bapa tentang Roh Kudus yang memberi kekuatan dan bimbingan kepada umatnya. Ini ada di Yohanes pasal 16. Yang ketujuh, dia memelihara gerejanya. Wahyu 1 ayat 10 sampai 3 ayat 22. Dan yang kedelapan, dia terus bekerja melalui umatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Apa kira-kira manfaat bait suci sorgawi bagi umat manusia, bagi umat yang percaya? Minimal ada 2 manfaat. Manfaat secara teologis dan juga manfaat secara rohani. Manfaat secara teologis di mana pekabaran bait suci menolong kita untuk menjelaskan beberapa doktrin yang lain di dalam Alkitab. Minimal ini berkaitan dengan 6 doktrin yang lain sebagai berikut. Yang pertama, doktrin tentang Allah, tentang karakternya, tentang penciptaan, tentang karya dan pemerintahannya. Yang kedua, berkaitan dengan doktrin tentang asal mula kejahatan dan pertentangan yang besar. Yang ketiga, berkaitan tentang doktrin Kristus, kedatangannya yang pertama kali ke bumi, lalu kemudian inkarnasi kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Yang keempat, doktrin bait suci itu berkaitan erat dengan doktrin keselamatan di dalam Kristus. Yang kelima, berkaitan dengan doktrin tentang hal-hal yang terakhir atau eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua kali, penghakiman terakhir, dan pemulihan segala sesuatu. Dan yang keenam adalah doktrin gereja, khususnya ajaran gereja yang sisa di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu apa manfaat rohani bahwa ada bait suci di sorga dan Yesus yang melayani sebagai imam besar? Minimal ada 2 hal. Ini memberikan jaminan dan undangan ilahi. Kalau kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22, maka ini memberikan beberapa jaminan. Yang pertama, jaminan keberanian. Kita dapat mendekati takhta kasih karunia dengan penuh keberanian untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Lalu yang berikut, kepada kita diberikan undangan untuk datang mendekat. Kita diundang untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan tubuh yang disucikan dan hati yang dibersihkan dari segala dosa. Saudara-saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang dimaksud tempat yang maha kudus di dunia dan di sorga? Seperti apa aktivitasnya dan dilakukan oleh siapa? Apa yang dimaksud dengan hari pendamaian? Saudara-saudara, menurut Imamat 16 dan Imamat pasalnya yang ke-23,
memberi instruksi yang jelas tentang hari pendamaian atau Yom Kippur. Di hari itu, semua kegiatan rutin dihentikan. Semua orang berpuasa, memeriksa hati, merendahkan diri, melakukan pengakuan dosa, dan bertobat di hadapan Tuhan. Saat itu pula, imam besar akan memasuki tempat yang maha kudus untuk melakukan tugas pendamaian bagi bangsa Israel, yang diawali dengan membawa darah kambing dan memercikan di tutup pendamaian, dan membubuhkan juga darah itu ke mezbah tembaga korban bakaran. Dengan demikian, seluruh bait suci itu telah ditahirkan atau disucikan. Dan juga imam besar meletakkan tangannya di atas kambing yang masih hidup sebagai pengakuan kepada Tuhan atas dosa Israel dan dosanya sendiri. Kemudian kambing itu dilepas ke padang gurun, terpisah dengan perkemahan Israel. Nah, darah yang dipindahkan ke dalam bait suci pada waktu upacara harian menunjukkan pencatatan dosa. Hal itu saudara dapat lihat juga dalam Yeremia 17 ayat 1. Dan Allah bertanggung jawab atas pengaturan akhirnya. Sekarang, pada hari pendamaian, darah tersebut dipindahkan keluar dari bait suci dan diletakkan ke atas kepala kambing hitam Azazel. Hal ini mewakili iblis dan mengungkapkan tanggung jawab utamanya atau umatnya ke atas masalah dosa dipindahkan kepada kambing Azazel yang simbol daripada iblis itu. Sekarang pertanyaan, apakah ada kegiatan pendamaian di bait suci surgawi? Saudara, di bait suci surgawi, Kristus melayani kita. Pertama, di tempat kudus, dan sekarang di tempat yang maha kudus sejak tahun 1844 di akhir nubuatan 2300 petang dan pagi. Inilah titik awal periode pendamaian atau kita kenal dengan istilah penghakiman pemeriksaan pra-advent bagi umat Allah sampai ia datang pada kali yang kedua. Kita akan melewati penghakiman besar ini karena Kristus sang pengganti kita. Seperti yang dikatakan juga oleh Ellen G. White di dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 20. Ellen G. White saksikan. Kita dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa sebagai hasil dari kebenaran ini yang dikreditkan atau diperhitungkan kepada kita. Itu berarti kita tidak lagi menerima kejahatan dan tidak lagi memaafkan atau berpegang teguh kepada dosa-dosa yang kita sayangi. Tetapi kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan hidup di dalam kekudusan. Jadi, di periode 1844 hingga Yesus datang kedua kali adalah waktu atau masa pendamaian bagi umat yang percaya, di mana Yesus tampil sebagai pengantara, sebagai pembela, dan hakim yang memeriksa perkara umat Allah apakah mereka layak atau tidak. Masa ini juga sama seperti bangsa Israel, merendahkan diri, berdoa, berpuasa, menyesali dosa, dan bertobat. Demikian juga dengan Israel rohani di masa pendamaian ini melakukan hal yang sama. Terima kasih pendeta. Saat ini kita tiba kepada topik penghakiman telah tiba. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa pengertian penghakiman? Siapa yang dihakimi dan oleh siapa? Serta apa dasar penghakiman dan apa keputusannya? Penghakiman dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ialah suatu proses yang melibatkan yang pertama, setiap perkara dibawa ke pengadilan. Pengkhotbah 12 ayat 14 katakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yang kedua, ada proses penyelidikan atau investigasi. Daniel 7 ayat 10 bagian yang terakhir, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab, yaitu untuk penyelidikan dan investigasi. Dan yang ketiga, ada proses keputusan dan eksekusi.
Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang menghakimi? Mazmur 9 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Allah adalah hakimnya, dan memang menurut Roma 12 ayat 19, penghakiman itu adalah hak mutlak Allah. Kemudian menurut Yohanes 5 ayat 22 dan 27, Yesus juga memiliki hak untuk melakukan penghakiman. Jadi Allah Bapa dan Yesus ada di dalam penghakiman. Siapa yang dihakimi? Manusia. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, sekarang apa dasar penghakiman? Mazmur 89 ayat yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mazmur pasal 119 ayat 160 katakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi dasar penghakiman Allah adalah firman dan hukum-hukumnya. Demikian juga dengan penghakiman Kristus menurut Yohanes 5 ayat 30 juga didasarkan atas kehendak dan firman dari Allah. Dan bila diambil intisarinya, semuanya itu berlandaskan kasih. Nah, sekarang kita datang kepada apa keputusannya? Keputusannya cuma dua. Hidup kekal atau penghukuman kekal atau kebinasaan. Menurut Yohanes 5 ayat 27-29, yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang jahat akan bangkit untuk dihukum. Daniel 12 ayat 2 mengatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Nah, sekarang kapan penghakiman dilakukan dan bagaimana proses penghakiman itu? 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Gereja Advent percaya bahwa penghakiman pemeriksaan atau investigative judgment itu sudah dimulai sejak tahun 1844. Ellen G. White mengungkapkan dalam buku Selected Messages Volume 1 halaman 125 bahwa penghakiman pemeriksaan atau investigative judgment dimulai pada tahun 1844, yaitu tepat pada akhir dari periode nubuatan 2300 petang dan pagi menurut Daniel 8 ayat 14. Prosesnya dimulai dengan penghakiman pemeriksaan di mana menurut Daniel 7 ayat 10 kitab-kitab dibuka dalam pemandangan pengadilan surgawi. Pengadilan pemeriksaan ini kemudian berlaku bagi orang-orang percaya yang mengaku telah menerima Kristus. Sedangkan penghakiman terhadap orang-orang jahat adalah suatu pekerjaan yang berbeda dan terpisah dan terjadi pada periode berikutnya menurut The Great Controversy halaman 480. Buku Kemenangan Akhir halaman 363 menjelaskan bahwa setelah semua perkara telah diperiksa, maka berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan akan tertutup. Keputusan akan segera diumumkan dan penghukuman dieksekusi. Yesus datang untuk kali yang kedua. Nah, sekarang dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, ada penghakiman namun di sana juga ada pengampunan. Siapa yang mengampuni dan mengapa serta apa standar diampuni? Allah lah yang menyediakan pengampunan melalui pengorbanan Kristus. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, sekarang standar untuk diampuni adalah yang pertama percaya menurut Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang kedua perlunya pengakuan dosa 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang terakhir adalah perlu pertobatan dan dibaptis menurut Markus 1 ayat 4, Lukas 3 ayat 3, dan Kisah 2 ayat 38. Sekarang kita akan berbicara tentang kabar baik dari tempat yang Maha Kudus. Apa sesungguhnya kabar baik yang diberikan untuk kita sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat, yaitu kabar baik dari pengantaran Yesus. Pengantaran Yesus adalah kabar baik yang luar biasa karena yang pertama,
ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sementara ini menyucikan kita. Darah Yesus mempersiapkan jalan bagi kita untuk bersatu kembali dengan Allah, memastikan bahwa dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan. Yang kedua, pekabaran bait suci memberikan jaminan keselamatan yang sempurna. Yesus menyelamatkan kita secara total, tidak hanya dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa, sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan atas dosa. Yang ketiga, kabar baiknya adalah transformasi hati. Hukum Allah itu telah ditulis di dalam hati kita, mengubah hidup kita dari dalam keluar untuk mencerminkan karakter Kristus. Dan yang selanjutnya adalah pengharapan dalam kehadiran hukum Allah. Artinya ketika kita berdiri di hadapan hukum Taurat sebagai standar kebenaran, kita memiliki pengharapan. Mengapa? Karena Yesus yang adalah pengantara kita yang sempurna memberikan kita keadilan dan belas kasihan yang tak terbatas. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa masih perlu lagi hukum dan tabut perjanjian? Kalau Yesus memberi pengampunan dan menjadi korban sembelian untuk menghapus dosa-dosa kita, mengapa masih ada lagi hukum dan tabut perjanjian? Nah, kita perlu tahu bahwa keberadaan hukum Allah dalam tabut perjanjian menunjukkan bahwa tidak ada kuasa duniawi yang dapat mengubah hukum Allah seperti yang diusahakan oleh si tanduk kecil di dalam Daniel 7 ayat 25. Itulah sebabnya hukum Allah diabadikan di dalam tabut perjanjian di sorga. Lalu yang kedua, pengampunan dosa dan pengorbanan Kristus itu selaras dengan konsep hukum Allah dan bukan saling bertentangan. Setelah diampuni, hukum bagi orang percaya bukan disingkirkan, tetapi justru diinternalisasikan, atau dalam bahasa Alkitab disebut ditulis di dalam loh-loh hati orang percaya yang telah diampuni itu. Ibrani 8 ayat 10. Ellen White mengomentari Ibrani 8 ayat 10 di dalam Bible Commentary volume 7 halaman 931 mengatakan tentang hadirat daripada hukum Allah di tabut perjanjian itu. Di sana dia katakan, apakah Allah dalam menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa tidak lagi adil? Apakah ia telah mencemarkan hukum yang kudus? Dan akankah ia membiarkan pelanggaran hukum tersebut? Allah itu benar dan ia tidak berubah. Syarat-syarat keselamatan selalu sama. Hidup yang kekal adalah untuk semua orang yang mau menaati hukum Allah. Jadi dengan demikian pengampunan dosa-dosa kita dan hadirat dari hukum Allah di tabut perjanjian tidak bertentangan, oleh karena ini membuktikan bahwa hukum Allah itu tidak dapat diganggu, tidak dapat ditiadakan, karena itu kekal dan itu adalah salinan karakter dari Allah sendiri. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung tentang Yesus pembela kita dalam penghakiman. Sekarang pertanyaan, bagaimana mekanisme atau proses Yesus sebagai hakim dan pembela? Saudara-saudaraku, kematian Kristus di kayu salib adalah korban yang sempurna bagi dosa. Yohanes 1 ayat 19. Pelayanannya sebagai imam besar di bait suci sorga adalah untuk menguduskan kita. Dan sekarang dari 1844 sampai sekarang ia berada di ruang yang maha kudus. Apa tugasnya? Sebagai pengantara, sebagai pembela bagi kita di dalam penghakiman. Hal itu saudara dapat lihat juga dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama. Nah, perlu kita ketahui peran pengantaran Kristus bagi manusia di dalam tempat yang maha kudus di bait suci sorga sama pentingnya dengan rencana keselamatan seperti kematiannya di kayu salib. Oleh kematiannya, ia memulaikan pekerjaan itu sesudah kebangkitannya dan ia naik untuk menyelesaikannya di sorga. Oleh iman kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayatnya yang ke-20. Kemudian,
Ellen G. White saksikan di dalam Kemenangan Akhir halaman 414. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan yang sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Jadi pengantaraannya di bait suci surgawi memberikan manfaat penebusan bagi setiap orang yang mengulurkan tangan dengan iman untuk menerimanya. Kemudian pertanyaan, apakah semua orang dibela oleh Yesus di periode penghakiman itu? Saudara-saudaraku, menurut firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara-saudaraku, Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 7, halaman 582 saksikan. Petrus mendorong rekan-rekan seimannya untuk mengingat tanggung jawab mereka yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, di mana para pembawa pesan firman Tuhan atau penghakiman dimulai dari tempat yang kudus, melaksanakan penghakiman atas mereka yang membuat pengakuan yang tertinggi. Penghakiman Allah akan mengharapkan banyak hal dari mereka yang mengaku nama Kristus. Nah, saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita sudah pelajari dan diskusikan bersama, apa terang bait suci yang bisa kita rasakan saat ini secara langsung dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan kerohanian? Yang paling signifikan adalah adanya kepastian pengampunan. Contoh sederhana, kita bisa saja melakukan dosa setiap hari terhadap Allah. Namun kita dapat mengingat bahwa Yesuslah yang sekarang melayani di bait suci surgawi sedang menjadi pengantara dan pendamai bagi kita kepada Bapa. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adanya kepastian pengampunan melalui Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 14-16 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah terang bait suci yang boleh kita rasakan secara langsung di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, sekarang apakah gereja kita saat ini adalah juga sama dengan bait suci atau tubuh kita? Mengapa dan kemudian mengapa di sana tidak ada layout yang sama seperti bilik suci dan bilik maha suci? 1 Korintus 3 ayat 16 menyebut bahwa kamu adalah bait Allah. Sementara 1 Korintus 6 ayat 19 menyebut bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Konteks yang pertama menjelaskan tentang jemaat, sementara yang selanjutnya menjelaskan tentang tubuh sebagai bait Roh Kudus. Testimonies for the Church volume 5 halaman 491 katakan, the house is the sanctuary for the family, but the church is the sanctuary for the congregation. Rumah adalah Ka'bah atau bait suci bagi keluarga, sedangkan gereja adalah Ka'bah bagi jemaat. Mengapa demikian? Yang pertama karena tubuh kita telah dibeli dan hati kita menjadi tempat tinggal hadirat Allah yang kudus. Yang kedua karena jemaat adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya merepresentasikan hadirat Allah juga. Dan yang ketiga, rumah serta gereja adalah tempat yang harus diasingkan untuk Allah hadir di sana bertemu dengan umat-umatnya. Nah, sekarang mengapa tidak ada atau tidak perlu lagi layout yang sama seperti bilik suci dan bilik maha suci? Karena memang Yesus telah menggenapi segalanya. Apa yang dilambangkan dalam bentuk dan struktur dari Ka'bah seperti adanya pelataran, bilik suci dan bilik maha suci, serta semua perabotan dan tugas keimamatan yang diatur sedemikian menurut hukum Taurat telah digenapi dalam kehidupan dan pelayanan Kristus, termasuk sampai saat ini dia masih melayani di bait suci surgawi. Nah,
yang dibayangkan saudaraku telah bertemu dengan wujud nyatanya. Sehingga tidak perlu lagi layout yang sama. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16 katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikianlah kita boleh mengalami terang bait suci. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi imam besar kami. Engkau telah menjadi pengantara kami kepada Bapa. Kami bermohon, kiranya kami boleh menikmati terang bait suci-Mu ya Tuhan, dan hidup kami diubahkan hari lepas hari, menjadi serupa dengan Kristus, dan kami ya Tuhan juga boleh tetap setia sampai Maranatha tiba. Berkati kami semua, terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan di hari yang kudus dan istimewa ini. Oke, dalam acara pelayanan perorangan ini, saya mau tanya dulu kepada kita, siapa yang mau disebutkan dirinya sebagai pengangguran? Tidak ada mungkin yang mau. Ya, walaupun kita memang tidak punya pekerjaan, tapi kita rindu disebutkan sebagai orang yang berguna, orang yang melakukan sesuatu. Dan inilah nature kita. Kita tidak mau diintimidasi, dibully, bahkan disepelekan. Sehingga Allah mengerti hal ini. Ada satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberikan status kepada kita bahwa kita bukan pengangguran. Ketika Tuhan memerintahkan itu kepada murid-murid, Tuhan mengatakan kepada murid-murid di dalam Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Konsep panggilan Kristus, mari ikutlah aku, sebuah panggilan untuk bekerja. Dan profesinya apa? Profesinya sebagai penjala manusia. Wah, ini luar biasa ini. Murid-murid yang mendengar pada waktu itu atau orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu, mereka adalah pekerjaan nelayan. Tetapi kemudian Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Apa poinnya? Apa misi Yesus datang ke dunia ini? Misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang hilang. Hilang akan kemuliaan Tuhan. Hilang oleh karena dosa yang telah menggerogoti kehidupan manusia. Itu sebabnya perlu ada orang yang bermitra dengan Yesus. Ketika Yesus katakan, "Come to me, mari ikutlah aku, follow me. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Tuhan memberikan kepada kita status untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Anda mungkin datang dari latar belakang seorang yang tidak punya pendidikan, atau Anda datang dari orang yang memiliki pendidikan, memiliki pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan. Tapi ada sebuah keistimewaan jika Anda menjadi murid Yesus. Anda langsung menjadi pekerja di ladang Tuhan. Bagaimana caranya? Saya sebagai pendeta, pekerjaan saya adalah melayani umat, menginjil dan mengembalakan. Memang ini dua hal yang berbeda. Mengembalakan apa yang kemudian sudah menjadi bagian dari apa yang dihasilkan oleh Injil itu. Nah, dalam menginjil ini penting. Saya mau kesaksikan sebuah pekerjaan yang kami lakukan tahun 2023 di dalam menjangkau orang di kota-kota besar. Ini sebuah pergerakan, ini sebuah niat,
Ini sebuah keberanian untuk menyampaikan kabar keselamatan sesuai dengan status yang Tuhan berikan kepada kita. Mari ikutlah aku, dan aku akan jadikan kamu penjala-penjala manusia. Saya tertantang. Apa yang kami lakukan bersama dengan salah satu jemaat di kota Manado. Kami hadir di pasar. Kami hadir di jalan. Kami hadir di tempat-tempat keramaian. Menyuarakan kabar keselamatan. Bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan ternyata dalam pelayanan yang kami lakukan itu, kami membuat pelayanan di tepi jalan. Banyak orang mampir, mendengarkan, minta didoakan. Bahkan mereka menangis bersama-sama dengan kami. Mereka dipanggil untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah sebuah pekerjaan yang genting dewasa ini, di mana dunia sedang menunggu-nunggu kita untuk kita sampaikan kabar baik. Gospel. Lebih baik kita bergospel daripada kita bergosip. Dan inilah status kita sebagai umat Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita diberikan sebuah pekerjaan untuk menjadi pekerja Allah di ladang Tuhan. Panggilan saya, biarlah kita semua di hari Sabat ini dapat memberikan diri untuk melayani orang di luar sana di waktu yang singkat ini untuk memperkenalkan kabar keselamatan, untuk menceritakan kabar baik, dan untuk mengajak orang bersedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat terakhir, saya bacakan di dalam Lukas 14 ayat 21 dikatakan, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan pergi berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan dan ke lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Apa yang dikatakan Tuhan itu? Pergilah ke jalan, ke lorong-lorong, ajaklah orang untuk kemudian mengenal akan kebenaran. Sudah waktunya kita semua untuk dapat bergandengan tangan. Apakah kita memiliki pekerjaan? Apakah kita memiliki status sosial? Memiliki tanggung jawab di luar sana? Allah melalui Yesus Kristus memanggil kita untuk menjadi penjala-penjala manusia. Mari kita bersedia. Mari kita bergerak. Mari kita melakukan pekerjaan penginjilan untuk keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya
syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Kita akan berdoa untuk menutup acara pada kesempatan ini di hari Sabat yang diberkati dalam acara rumah tangga dan pelayanan perorangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan di Sabat yang indah ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan sebagai Khalik pencipta kami. Merasalah kami bahwa kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah Tuhan di hari ini. Mendengarkan pelajaran rumah tangga, pelajaran sekolah Sabat, bahkan anggota bekerja, dan ubahkan hidup kami. Semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Melalui kehidupan kami, banyak orang yang dapat mengenal Kristus. Kami boleh menjadi saluran berkat, dan Tuhan akan penuhi kebutuhan kami sampai Kristus datang. Terima kasih Bapa untuk menerima kehidupan kami dan persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bersahutan pada Sabat ini terdapat di dalam Matius 26 ayat 59 sampai 66. Kami akan membaca secara berganti-gantian dan kemudian pada ayat terakhir kita akan membacakan bersama-sama. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Marilah kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senang tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi,
tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Sahabat-sahabat Cornelius Media, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau sungguh amat baik. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan juga Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur pada hari Sabat ini, hari yang Engkau ciptakan, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai khalik dan dengan sesama kami manusia. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ampuni dan layakkanlah kiranya kami, supaya kami dapat mendekatkan diri menghampiri takhta anugerah-Mu. Pada kesempatan ini, mau berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan, Pendeta Rudy Franz. Urapi hamba Tuhan, kuasa Roh Suci menolong dan memampukan untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga kami semua diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini dan terbaring sakit, apakah itu di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai kendala, tantangan yang mereka hadapi. Apabila mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Apabila mereka dalam keadaan lemah iman, Tuhan melawat dan menguatkan, panggil mereka kembali. Dalam berbagai rupa-rupa persoalan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua akan didapati setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sempurnakanlah ibadah kami ini, sempurnakanlah doa yang kami layangkan ini, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah khalik, aku debu. Jadikan aku sesuai
syahid, damai di bumi, damai itu bercahaya di hati ini. Semilir angin bawa damai sejahtera, kehidupan pun mulai memudar, semuanya silih berganti seolah berlalu tanpa arti. Oh Tuhan, inilah hidup kami, pakailah penuh cinta-Mu. Berikanlah seteguh harapan yang pasti, Tercurah dari pintu kasih-Mu, dengan wajah yang tertunduk penuh kerendahan, kami menatap wajah yang datang dari-Mu, mengamburkan kasih, membasahi lembah kekelaman. Dia melantungkan syahid, damai di bumi, damai itu bercahaya di hati ini. ada damai di hati kita. Ada damai di hati kita. Dengan wajah yang penuh kerendahan, kami menatap wajah yang datang dari-Mu, mengamburkan kasih, membasahi lembah kekelaman. Dia melantungkan syahid, damai di bumi, damai itu bercahaya di hati ini. Damai itu bercahaya, Damai itu bercahaya, damai itu bercahaya di hati ini. Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Matius 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will
Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk mempelajari firman Tuhan dengan harapan mengajak kita untuk lebih dekat kepadanya. Luar biasa kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih. Siapkan hati hamba-hambamu ini untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya ketika firman Tuhan dibentangkan, kami boleh mendapatkan berkat rohani, menyiapkan kami untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Judul pekabaran firman Tuhan saat ini adalah Mengalah untuk Menang. Satu judul yang biasa dan banyak kali kita mendengarkan ini. Tetapi apakah judul ini masih relevan untuk kita saat ini? Mengalah untuk menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita harus menggunakan strategi ini untuk menang. Tetapi yang menghalangi kita untuk mengalah untuk menang adalah egois, merasa diri benar, merasa diri lebih hebat daripada yang lain, dan merasa diri mempunyai kuasa atau kekuasaan. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan kita akan melihat satu kisah yang menjelaskan atau kita bisa mengambil makna mengenai mengalah untuk menang, bukan bersalah untuk menang. Siapakah tokoh yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari? Ya, tokoh sentral mengalah untuk menang adalah Yesus Kristus sendiri. Itu terdapat di dalam Matius 26 ayat 57 hingga 68. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus sudah ditangkap, dia dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Dan bagaimana pengadilan yang tidak adil itu dialami oleh Yesus sendiri. Apa tindakan atau strategi daripada lawan-lawan Yesus ini? Oh, siapa dulu lawan Yesus itu? Ada imam besar, imam-imam kepala, majelis agama yang kita kenal dengan nama Sanhedrin. Mereka lah yang menghakimi Yesus Kristus. Tindakan pertama yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menangkap Yesus Kristus. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Kita ketahui kisah ini. Setelah Yesus berdoa di Getsemani, kemudian datanglah Yudas dan akhirnya Yesus ditangkap. Saudara, strategi yang dibuat adalah menangkap Yesus. Orang ketika dalam situasi seperti ini, dia pasti tertekan, saudara. Pasti tertekan. Jika dia bersalah, karena kondisi yang ada dia tertekan, dia pasti mengaku bahwa dia bersalah. Bahkan ketika seorang terdesak, ancaman, siksaan dilakukan. Untuk meringankan kondisinya, dia bisa mengakui, dia bisa mengaku bersalah, walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Yesus Kristus di bawah tekanan yang seperti ini, saudara.
Dia ditangkap. Kemudian dia diajukan beberapa pertanyaan yang menyudutkan dia. Tetapi Yesus tetap komit dalam misi penyelamatan ini. Yang kedua, setelah mereka menangkap Yesus, mereka mencari-cari kesaksian palsu untuk menghukum Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 26 ayat 59. Matius 26 ayat 59 dikatakan, imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Lihat saudara-saudaraku, mencari-cari kesalahan. Bukankah seringkali kita bertemu atau mungkin kita pernah mengalami orang yang suka mencari kesalahan kita? Atau jangan-jangan kita yang mencari-cari kesalahan orang lain? Cara setan adalah mencari-cari kesalahan. Dengan maksud untuk menghakimi, dengan maksud untuk membunuh. Dan itu dialami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, William Barclay dalam pelajaran Alkitab harian mengenai topik ini, mengenai topik di mana Yesus diadili, berkata demikian atau tertulis, orang-orang Yahudi telah mencapai puncak kebencian sehingga segala cara dibenarkan untuk membunuh Yesus. Saudara, tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Mencari-cari salah. Bahkan hal yang ketiga, setelah menangkap, cari-cari salah, strategi yang ketiga, saudaraku, karena tidak berhasil hingga strategi yang kedua. Strategi yang ketiga terdapat di dalam Matius 26 ayat 60b dan 61. Firman Tuhan berkata, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Saudara, yang ketiga, strategi yang dibuat oleh imam besar, imam-imam kepala, dan Sanhedrin adalah melibatkan orang lain. Saudaraku, jangan kita mau mempersalahkan, menjatuhkan orang lain atau seseorang. Kita cari dukungan, walaupun itu adalah tidak benar. Kesaksian yang mereka bawakan, saudara, berdasarkan firman Tuhan, ya, berdasarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, Yohanes pasal 2 ayat 19 berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi kedua saksi ini mengatakan, dia berkata, Yesus katanya berkata, aku akan merombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka memutarbalikkan apa yang Yesus katakan. Yesus tidak berkata, aku bisa merombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku dapat bangun kembali. Tetapi yang Yesus katakan adalah, kalau kamu merombak bait Allah ini, 3 hari aku dapat membangunnya. Benar, ini tidak bercerita tentang bait Allah bangunan, tetapi bait Allah adalah tubuhnya atau dirinya sendiri. Saudara, saksi dusta. Saksi dusta. Dosa yang melibatkan orang lain
akan diterima oleh mereka yang menggunakan orang lain ini berlipat ganda hukumannya. Ini juga jadi bumerang bagi mereka di kemudian hari ketika melibatkan orang lain berbuat kesalahan. Saudaraku, sekarang di media massa, situasi yang ada, mulailah berkicau orang-orang yang tahu kesalahan para pemimpinnya. Mulai berkicau orang-orang yang bawahan ketika pimpinannya melibatkan mereka dalam membuat kesalahan. Entah itu korupsi, entah itu kejahatan lainnya. Berbahaya menggunakan orang lain untuk tujuan jahat kita. Yang keempat, apa tindakan strategi yang dibuat untuk membunuh Yesus? Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63, ketika dia didesak oleh imam besar Kayafas untuk menjawab pertanyaan dari saksi-saksi ini, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini sudah direncanakan oleh imam besar, oleh Sanhedrin saat itu. Yesus harus menjawab, apakah dia benar anak Allah atau tidak. Kalau Yesus mengatakan tidak, maka pengadilan selesai, Yesus pulang. Mungkin dengan cara yang lain mereka akan menjebak Yesus. Tetapi Yesus tahu waktunya sudah dekat. Dan Yesus mengatakan ayat selanjutnya di dalam ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Saudaraku yang dikasihi, ada saat-saat tertentu bukannya kita tidak menceritakan, mengatakan kepada orang lain kita bukan orang Kristen, padahal kita Kristen sejati. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa mengelak lagi. Apapun risikonya, kita harus diketahui sebagai pengikut Kristus. Yesus mengatakan yang sebenarnya siapa dia, walaupun dia tahu risikonya adalah kematian. Yang kelima, apa tindakan atau strategi daripada lawan-lawan Yesus? Di dalam Matius 26 ayat 65, yaitu kamuflase rohani. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang rohani. Imam besar adalah orang rohani. Ayat 65, Matius 26. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Saudara, bukankah itu juga ditulis dalam Perjanjian Lama? Seorang yang menghujat nama Allah, dia harus dihukum mati. Sepertinya apa yang mereka lakukan, rohani, membela Allah. Tetapi itu adalah siasat di mana mereka mau menjebak dan membunuh Yesus Kristus. Dalam hidup kita, saudaraku, jangan kita tinggal di dalam dosa. Dan kita mau berlagak orang suci, berlagak orang rohani, tetapi dalam hati kita busuk. Saya mengakui manusia yang paling berdosa. Saya tidak munafik. Tetapi jangan kita menutupi siapa kita sebenarnya dengan berlagak
seperti orang suci, tidak bersalah, dengan rendah hati. Imam besar Kayafas mengkamuflase rohani dalam tindakan. Malahan banyak penulis katakan, dia katanya mengoyak jubahnya, bajunya, bukan hanya bagian luar, tetapi hingga bagian dalam. Jadi mau menunjukkan bahwa dia membela Allah. Oh saudara, jangan engkau membela Allah, membela akan dia, tetapi tujuannya adalah supaya engkau dibenarkan, engkau dihargai, dan orang lain yang menderita. Yang keenam, apa tindakan yang dibuat oleh musuh-musuh Yesus Kristus, walaupun Yesus tidak memusuhi mereka? Menggunakan firman Allah untuk memuluskan rencana jahat mereka. Saudara, di ayat 65 dan 66 kita sudah bacakan tadi. Saudaraku, menggunakan firman Allah, yaitu mengatakan dia menghujat anak Allah. Bisakah kita terjebak kepada menggunakan firman Allah untuk menyudutkan orang lain? Untuk menghakimi orang lain? Bisa, saudaraku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berorganisasi, dalam kehidupan kita berbisnis, kita jangan tergoda untuk menggunakan firman Allah untuk menjatuhkan orang lain dan kita yang diuntungkan. Saudaraku, ada beberapa komentar yang disampaikan. Yang pertama, komentar ini disampaikan atau dituliskan oleh Josephus. Josephus seorang filsuf ya terkenal. Di dalam bukunya Wars of the Jews. Wars of the Jews, jilid 6, halaman yang ke-9, alinea ke-3. Satu-satunya yang tidak ditoleransi oleh bangsa Romawi adalah kekacauan sipil. Bila terjadi kekacauan, pasti Kayafas akan kehilangan kedudukan. Nah, saudara-saudara, luar biasa dari kutipan ini, dan saya akan lanjutkan kutipan selanjutnya, ditulis oleh seorang yang bernama Ellen Gold Harmon. Di dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman jilid 2, halaman 350 alinea kedua. Sanhedrin telah mengumumkan bahwa yang patut dibunuh, tetapi bertentangan dengan hukum Yahudi, mengadili seorang tahanan pada malam hari. Penulis yang sama, dalam buku yang sama halaman 368 alinea kedua, mengadili seseorang saat Paskah berarti menajiskannya. Apa yang saya mau katakan di sini, saudaraku? Yang pertama, lihat saudara, pengadilan yang dilakukan kepada Yesus Kristus sebenarnya adalah pengadilan yang tidak sah. Melanggar hukum Yahudi sendiri. Tetapi untuk memuluskannya, saudaraku, Imam besar Kayafas mengumpulkan imam-imam kepala, seluruh anggota Sanhedrin, supaya korum. Tetapi malam hari, hukum Yahudi tidak mengizinkan, tidak mengakui untuk mengadili seseorang. Mereka telah melanggarnya. Dan yang kedua, saat itu adalah Paskah. Tidak boleh mengadili seseorang di hari Paskah. Tetapi karena mereka benci, ya, mereka marah kepada Yesus Kristus. Segala cara mereka lakukan, dan cara-cara ini melanggar hukum mereka sendiri. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita menggunakan, saudaraku, kepada orang lain boleh begini, kepada orang lain tidak boleh yang begini. Untuk saya, untuk kita, tidak apa-apa melanggar sedikit, itu kebijaksanaan. Tetapi orang lain
tidak boleh. Tapi apakah Tuhan demikian, saudaraku? Hei, orang tua. Hei, para pemimpin. Ingat, Tuhan mau kita adil. Bukan karena kepentingan kita, saudaraku, kita menggunakan dua hukum untuk orang lain. Itulah yang dilakukan oleh imam besar Kayafas, imam-imam kepala dan Sanhedrin untuk Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, apa respon Yesus Kristus menghadapi imam besar, imam kepala, dan juga Sanhedrin? Dan kiranya mau jadi sifat ini yang kita bisa hidupkan sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus. Apa yang Yesus lakukan merespons tindakan mereka? Yang pertama, di dalam Matius 26 ayat 59 dan 60. Ketika tuduhan palsu disampaikan, saksi-saksi diperhadapkan, saudara, Yesus tidak usah bicara. Mereka sendiri mengetahui bahwa perkataannya dan pelayanannya lah yang mematahkan tuduhan-tuduhan palsu para imam dan ahli Taurat saat itu. Orang bisa membenci kita. Orang bisa memfitnah kita. Tetapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, di dalam berorganisasi, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan sendirinya, fitnaan, tuduhan-tuduhan palsu itu akan terpatahkan. Dan Yesus melakukan itu. Di dalam Matius 26 ayat 59 dan 60. Tidak didapati kesalahan daripada Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, bukankah Nabi Daniel juga mengalaminya? Apa yang mereka cari untuk menjatuhkan Daniel? Kehidupannya sangat luar biasa. Hubungannya semua baik. Tetapi musuh daripada Daniel dengan cara kebiasaan Daniel yang berdoa kepada Allahnya. Saudaraku, Yesus Kristus juga demikian. Bagaimana saudara-saudara dan saya? Dapatkah kita mematahkan tuduhan, fitnahan, orang yang tidak suka kepada kita dengan cara hidup kita, dengan kata-kata yang kita sampaikan? Yang kedua, hidup Yesus. Hidup Yesus. Dia mengambil resiko, menyatakan kebenaran. Walaupun dia akan menderita. Matius 26 ayatnya yang ke-64. Ketika dia menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. Dia tahu jawaban yang dia akan sampaikan akhirnya memudahkan Kayafas, imam-imam kepala, untuk menjatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus harus mengatakan kebenaran itu, apapun risikonya. Sebagai seorang bawahan, sebagai seorang atasan, sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga, saudaraku, nyatakanlah kebenaran itu tanpa dikarang-karang. Nyatakanlah kebenaran itu kalau memang itu benar, dan nyatakan kesalahan kalau itu memang salah. Tuhan merindukan yang demikian. Apalah arti kita banyak teman,
Apalah arti banyak orang yang menyukai kita, pimpinan kita mungkin, di dalam kompromi dengan kejahatan. Tetapi hakim yang adil, Allah di surga, merasa sedih dengan tindakan kita. Sudah pasti ada risiko bagi mereka yang menghidupkan dan nyatakan kebenaran itu sejelas-jelasnya. Yang ketiga, apa tindakan Yesus merespons para imam ini, saudaraku? Di dalam Matius 26 ayat 67 dan 68. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Saudara, strategi respons Yesus yang ketiga adalah mengalah demi rencana keselamatan. Benar, saudara. Yesus mengalah demi rencana keselamatan. Kita kurangi keegoan kita. Kita kurangi merasa hebatnya kita. Merasa benar kita. Akan meminimais. Akan mengurangi ketidaknyamanan kita dengan orang lain. Demi keselamatan, Yesus melakukan itu. Sebagai kesimpulan, untuk kita nikmati pekabaran pada saat ini. Yang pertama, setan tidak suka jika kita mengatakan dan menghidupkan kebenaran. Yang kedua, pengikut Kristus yang setia harus siap menderita. Dan yang ketiga, seringkali kemenangan hanya bisa diperoleh dengan mengalah. Kita minta kuasa Tuhan, mampukan kita mengalah untuk menang, bukan bersalah untuk menang. Tuhan Yesus memberkati. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang penuh cinta di surga. Allah yang maha pengasih. Allah yang telah menderita menjadi manusia untuk kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami tidak dapat membalasnya. Kiranya teladan yang Yesus Kristus tinggalkan, mengalah untuk menang. Ketika saatnya untuk itu, jauhkan keegoisan kami. Jauhkan kesombongan kami, Tuhan. Mampukan kami untuk mengalah demi kemenangan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Siapalah kami ini, Tuhan? Kami mengaku pengikut-pengikut Yesus Kristus. Oleh sebab itu, teladan Yesus Kristus mengalah untuk menang, bukan berlaku salah untuk menang. Dengan kemampuan surga,
kami bisa menghidupkannya. Berkati semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkati dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Berkati di dalam pekerjaan mata pencaharian. Agar dengan berkat Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika ada pergumulan yang kami hadapi, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami. Terpujilah Engkau. Sempurnakan doa ini, kehendak-Mu jadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Michael Kelendonu, bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.